Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala. Makalah yang ketiga daripada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada 7 nasihat beliau jamaah. Siapa saja yang banyak tertawa. Jadi gini jamaah, tertawa itu boleh sebab dia penting. Jadi kalau kita ketawa, badan itu segar jamaah. Menghasilkan hormon yang membuat rileks badan. Yang salah ini banyak tertawa. Itu yang salah, banyak ketawa. Ketawa aja, senyum tak ada masalah ya. Tapi orang sekarang kalau awak senyum, sepele dia. Ini gampang kawan ni dikerjai. Itu orang sekarang banyak keliru ya. Jadi siapa yang banyak ketawa, banyak tertawa, berkuranglah wibawanya. Gitu ya, maaf. Banyak ketawa, kurang wibawanya. Maka Allah, orang tidak menghargai dan tidak menghormatinya. Jadi sepele orang kalau kita banyak ketawa. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, dia berkata, bersabda Rasulullah Muhammad SAW. Masyaallah. Kata Rasulullah, iyyaka wa kasratat dhahiki fa innahu yumitul qalba wa yazhabu binuril wajhi. Ya. Itu salah. Tambahannya itu tak ada radhiyallahu anhum itu. Yang di ujung. Baik. Kata Rasulullah, hati-hati banyak tertawa, karena sesungguhnya itu bisa mematikan hati. Orang sekarang kalau disebut mematikan hati enggak ngerti. Mudahnya banyak ketawa bisa mematikan rasa. Jadi orang bisa tidak simpati, tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu jemaah. Sebab dia, kalau orang ketawa itu biasa gembira aja. Sedangkan hidup ini antara gas dan rem. Hidup ini dia sekali masa gas, sekali masa rem. Gas terus, pasti bahaya. Jemaah. Pasti bahaya. Gas terus pasti bahaya itu. Itu makanya di jalan ada lampu merah, kuning dan hijau. Kalau hijau aja pasti tabrakan. Jemaah. Gas saja, rem saja, tak majulah. Dia kombinasi antara gas dan rem. Hidup ini antara gembira dan duka. Kombinasi antara suka dan benci. Jemaah. Dia gembira saja. Tak ada rasa dia macam mana susah yang dirasakan oleh orang lain. Itu macam hampir rata sekarang begitu jemaah.
Dia tak mau tahu. Yang penting asalkan hajat dia terpenuhi, orang mau macam mana itu urusan orang. Jadi dia tidak empati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Walau mungkin tak bisa membantu, tapi setidaknya merasakan. Dalam perhatian ini tidak. Sedangkan Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia sanggup mencintai apa yang dicintai oleh orang lain. Ya. Tak sempurna. Sedangkan banyak ketawa ini buat gembira saja, itu bagus. Gembira itu bagus, sehat ke badan. Tapi masalahnya dia tidak kontrol si ketawa saja. Maka pada satu saat nanti dia tak akan sanggup berempati terhadap susah yang dirasakan oleh orang lain. Jadi jangan dilarang ketawa. Kalau tak ketawa-ketawa, ketat kali muka. Muka tak segar. Sampai ada kursus ketawa. Supaya orang bisa ketawa. Sampai kursus. Parah juga itu. Tak bisa begitu. Kan? Tapi ketawa saja mematikan hati. Nabi sudah katakan. Rasa itu jadi mati. Sedangkan hidup ni perlu timbang rasa. Walau sekarang ungkapan timbang rasa itu mengalami pengikisan terus menerus. Maka hampir rata orang hidupnya sekarang egois. Dia mau dia aja, enggak mau orang. Ini bahaya jemaah dalam hidup. Kita kalau hanya pikirkan kita saja, si kita ada perhatian kepada orang, ini berbahaya. Jiwa akan gersang. Maka orang sekarang banyak stres. Sampai dia bilang urusan sendiri pun enggak siap-siap katanya. Kata kita hidup masalah. Kapan mau siapnya? Jemaah. Kalau kita ada perhatian sama orang, itu memang tuntutan jiwa, tuntutan rasa. Sebab tidak ada orang yang bisa hidup tanpa orang lain, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati. Jadi bukan larang ketawa ya. Sampai ada tu yang tak boleh ketawa. Ketat aja muka. Karena ayat Qur'annya falyabku katsiran. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Sikit ketawa, banyak menangis. Itu kan ayatnya kita bilang sikit ketawa, bukan dilarang ketawa. At-Taubah tu. Ya ketawalah boleh. Jemaah ya. Dan banyak ketawa itu menghilangkan cahaya wajah. Itulah yang disebut wibawa. Jemaah. Banyak ketawa hilang wibawa. Apalagi ketawanya ngakak. Yang lebih ngeri kadang perempuan pula. Perempuan ketawa yalah. Mungkin dia tak faham kan jemaah. Orang ketawa ambil suara tinggi. Wah, Masya Allah. Ini berbahaya. 2. Siapa yang menyepelekan orang lain, kata Khalifah Umar, maka dia akan disepelekan. Tangan mencincang, bahu memikul. Memukul air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Sepelekanlah orang lain. Cepat atau lambat kita akan menuai hasil. Siapa menabur angin akan menuai badai. Jemaah. Itu enggak bisa ditolak. Sudah begitu aturan hidup. Sepelelah sama orang. Saatnya kita akan disepelekan dalam hidup ini. Itu dah begitu jemaah. Tapi tak usah tunggu. Ada masanya jemaah. Kan? Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Al-muzahu istidrajun minasyaitani wa ikhtida'un minal hawa. Banyak seloro adalah bujukan syaitan dan tipu daya nafsu. Jemaah. Maksudnya banyak seloro di sini bukan tak boleh seloro. Tak ada seriusnya dalam mengerjakan hidup ni.
Tak ada jamaah. Jadi keseriusan itu penting. Kerja itu nampaknya sepele, tapi kalau enggak diseriusi, dia enggak akan bisa jaya jamaah. Takkan bisa bagus. Dia mesti diseriusi. Ini enggak santai saja begitu, santai saja. Nanti kan bisa, nanti kan bisa. Kerjakan kan orang lain bisa, tak usah kita saja. Ini keliru jemaah. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini masih keturunan Umar bin Khattab dari dinasti Umayyah. Jauhilah banyak seluruh. Sesungguhnya itu adalah kebodohan yang menimbulkan kebencian. Jemaah. Kita ada seriusnya dalam bekerja. Selarah seluruh saja, jemaah. Bahkan kadang tak tahu tempat. Ini bisa membahayakan. Apapun ceritanya, satu-satu bidang pekerjaan itu mesti kita seriusi. Kalau tidak, tak bisa jemaah. Kata Imam Mawardi, innal mizaha bad'u halawah, lakinna akhiru adawah. Yahtaddu minhu rajulu syarifu wa yajtari'u bisukhfihi sakhifu. Permulaan seluruh itu enak, manis, tapi ujungnya permusuhan. Hati-hati. Disebabkan seluruh orang mulia jadi marah, orang bodoh jadi berani melawan. Jadi, kalau kita, ini susah jemaah. Kalau tak pandai menempatkan seluruh, jumpa nanti sama orang mulia yang dia tak mau seluruh, nanti dia marah. Orang bodoh, nanti dia bisa melawan sama kita. Padahal maksud kita seluruh. Ini mau hati-hati juga. Kepada kita pula yang diseluruhi, usahlah masuk-masuk hati. Bisa enggak teguran nanti itu? Kau yang azan tadi subuh, aku dengar di masjid, di musalla, di surau, di langgar itu. Ya awak lah. Pantas malas orang sembahyang. Bagus sekali suara kau. Dah. Kan seluruh. Sakit hati. Tak teguran. Lalu tak sembahyang. Lalu fitnah. Lalu buat status. Udah awak azan pun bukan terima kasih orang. Inilah akhir zaman ini katanya. Kan tak satu dua peristiwa kejahatan bermula dari seluruh. Ya, saya membunuh orang. Kepada kita yang sedang mengaji ini, saya bagi tahukan, lapang-lapangkan hati. Jangan asyik tersinggung. Jemaah, kan? Kau aku tengok cantik lah, tapi bagusan kau enggak usah ikut lah lomba ini. Kalaupun mau kau ikut, pergi di hutan lindung sana. Bagus kau, pasti juara. Dihinanya awak mak, sedih kali lah awak rasa. Ya, seluruh biasalah. Jamaah. Kan? Iya, tapi janganlah sakitin hati orang. Jadi cemana seluruh? Seluruh. Jamaah. Kepada kita. Tetap kepada kita yang diseluruhi. Tetapi kalau kita mau menseluruhi orang, mau tengok. Hati-hati jemaah. Kalau dia menganggap dirinya orang hebat, nanti bisa tersinggung, marah dia. Kalau dia orang bodoh, lebih berani lagi. Tak peduli dia. Enak jadi bilangnya mobil aku ngambil gitu aja dari showroom. Pakai duit nih kata. Jadi kok dari sana kemari enggak aku ambil kata. Emang iyalah, tapi singgung jemaah. Kan? Nah, ini mau hati-hati. Kepada kita saya ulang-ulang. Jangan mudah singgung. Sebab kalau seluruh itu sedap, hidup suasana. Kan? 2, 3. Siapa saja yang banyak memiliki sesuatu, maka dia dikenal dengan sesuatu itu. Apa yang paling banyak kita miliki? Maka kita dikenal berdasarkan itu. Jemaah. Maksudnya dia menjadi terkenal di masyarakat sesuai dengan yang banyak dia miliki. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, harga seseorang tergantung dari apa yang dipandang baik darinya. Apa yang paling banyak kita miliki? Yang paling banyak kita miliki adalah suka memberi. Maka kita akan dikenal orang sebagai orang dermawan. Itu perlu waktu, jamaah.
Apa yang paling banyak kita miliki? Tak tahulah kalau sekarang hampir kalau pesta tu kan pakai catering selalu ya. Kalau dulu kan masih masak sama-sama. Sependek yang saya tahu, tak banyak yang ahli masak di masyarakat itu kalau untuk pesta-pesta. Biasanya kalau pesta ini, siapa tukang masaknya? Bosnya. Pasti dia. Oh, kalau dia masak sedap. Kalau yang janganlah. Rendang awak keras-keras tak tentu nanti kalau sama dia. Yang ini. Dia sampai dia dikenal tukang masak. Kenapa? Karena itu yang banyak dimiliki dirinya. Jamaah. Kita apa pula? Macam-macam lah. Jamaah. Jadi apa yang paling banyak? Oh, itu orangnya kalau kau meminta tolong apa-apa sama dia, ringan kali tangannya untuk nolong orang. Tak ada berat-beratnya. Itu dikenal. Karena itu yang paling banyak dari dia. Kalau si Fulan, jangan harap. Pantatnya berat kali itu. Tapi ku tengok orangnya kecilnya, bukan besar pantat dia. Oh, enggak ngerti kawan ni bahasa kiasan. Tak akan bisa, payah itu kalau kau minta tolong sama dia. Tapi jangan kau minta rumah dia untuk jadi tempat acara. Macam mana pun pasti dikasihnya. Sampai dikenal di masyarakat. Kalau payah-payah ada acara, numpang rumah dia. Jadi apa yang paling banyak dari kita, itulah yang dikenal di masyarakat. Jamaah, ya. 4. Siapa yang banyak bicara, banyak pula salahnya. Ini hati-hati. Bukan pasti banyak bicara, banyak salah. Namanya banyak bicara, berkemungkinanlah salah. Itu maksudnya. Baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Jadi kalau tak mau salah, tak usah buat. Tak usah cakap. Manalah bisa begitu. Namanya kita banyak berbuat. Ya berkemungkinan salah. Jadi maksudnya ini bukan tak usah bicara, bukan tak usah berbuat, bukan. Normal. Makin banyak berbuat, makin terbuka kemungkinan salah. Karena itu perlu berhati-hati. Itulah kau kan dah aku bilang jangan buat, kan salah juga kau. Tak ada. 1000, saya tidak tahu pasti jamaah, apakah betul angkanya 1000 kali atau ini menunjukkan banyak. Karena Thomas Alva Edison terlampau banyak melakukan penelitian yang akhir penelitian itu adalah listrik yang kita nikmati saat ini. Seluruh muka bumi, bahkan sampai ke dasar bumi, kalau seorang menggunakan lampu ini hasil temuan Thomas Alva Edison. Bukan ustadz dia. Orang biasa aja mah. Dia lah yang menemukan. Di antara lokasi penelitian dia, gerbong kereta api kosong. Berkali-kali jemaah. Berkali-kali. Banyak kali hasil penelitian. Salah terus. Akhirnya dia lampu listrik. Dibilang orang, gagal banyak penelitian dia. Akhirnya sekali berhasil untuk semua. Apa kata dia? Yang gagal-gagal itu bukan gagal, kata dia. Itu adalah penelitian yang lain pula. Tengok tu, cara melihat secara positif. Kalau kita lihatnya gagal, padahal tidak. Dia kata ini hasil penelitian yang lain. Artinya kalau mau dikembangkan, bisa dikembangkan. Nah, akhirnya dapatlah ini. Ini yang sekarang kita nikmati jemaah. Seorang bernama Thomas Alva Edison. Artinya apa? Dalam kita berbuat banyak salah, wajar. Dari salah itulah nanti kita bisa memperbaiki diri. Yang jadi masalah, kadang orang tak memperbaiki diri. Salah-salah aja udah. Kan kau udah kemarin lewat jalan itu, mau ke rumah dia sesat. Ngapa lewat sini lagi? Nggak apa-apa katanya. Karena kalau kita rajin mencoba, dapat yang betul tuh katanya. Iya. Kata kita itu lain makomnya. Ini makom ini asal lewat sini pasti sesat kan sana. Enggak aja, salah aja mah.
Oh, udah salah saya lewat sini. Takkan saya lewat lagi nih. Saya masih lewat sini. Itulah salah satu hikmah dari salah. Kita nih kalau mau memperbaguskan diri dari kesalahan, insya Allah bisa berjaya. Yang jadi masalah bukan itu. Kita mempermasalahkan kesalahan. Saya sudah salah lewat jalan ini, sesat. Saya permasalahkan. Mestinya kan nggak perlu saya mempermasalahkan. Sesat saya dari sini, tak usah lewat situ lagi, dari sini. Ini saya persoalkan. Jadi artinya masalah bukan dapat jalan keluar, tapi malah makin memusingkan. Ini berbahaya, jamaah ya. Kata Rasulullah, terjemahnya, sesungguhnya orang yang paling banyak dosa pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bicara pada sesuatu yang tidak berguna. Riwayat Ibnu Nasr. Maksud Rasulullah, tidak berguna ini, kita sudah mengaji, tidak berguna itu tidak berdosa. Cuma tidak berpahala, tak berguna. Ya. Kencang kipas nih ya. Ya udah kencang terus kenapa? Tidak ada masalah aja mah. Itu tak berguna. Tak berguna. Tak berguna ini berpahala tidak, berdosa pun tidak. Lah kalau orang biasa bicara seperti ini tanpa dia memperhatikan, berkemungkinan besar nanti perkataannya menghasilkan dosa. Kalau dia tidak perhatikan jemaah, kencang kipas nih ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, siapa yang kasih apa ini dulu? Yang wakafkan sini? Si Pulanah. Dah berapa tahun nih? Lama, udah 10 tahun, masih bagus juga. Pulanah yang sana itu. Iya, nggak sangka dia mau sedekah ya. Padahal pelit kali orangnya. Ya kawan aku dari kecil itu. Kalau sekolah dulu pun pelit kali orangnya. Dialah itu. Yang jangan nih bukan baru dulu dikasihnya nih. Terus tuh. Jamaah. Terus ini berbahayanya. Jadi bukan pula asal cakap banyak dosa cakap, tidak begitu. Ya, jangan salah. Sebab awak takut nih pelajaran agama nih kalau tak terang-terangkan. Nanti habis ngaji nih lalu tak bercakap-cakap dia. Diam saya begitu. Diam. Ragu sudah. Jangan bilang tidak. Tidaklah semua jamaah begitu. 1-2 ada yang begitu jamaah. Ya tidak seperti itu. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, kita baca terjemahannya, disiksa lidah dengan siksaan yang belum pernah dialami anggota tubuh. Kemudian dia pun bertanya, ya Tuhanku, mengapa engkau menyiksaku dengan siksaan yang tidak engkau siksa begitu satu pun anggota tubuh? Dijawab, darimu keluar satu perkataan yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah yang dihormati. Tak banyak cakap yang keluar, sikit saja, tapi akibatnya pertumpahan darah. Dan diambil harta yang dihormati karena perkataanmu itu. Sebetulnya darah itu tak boleh ditumpahkan, tapi sebab cakap kau kelahi orang. Harta itu tak bisa diambil, secara agama tak boleh, tapi kena gara-gara cakap kau diambil orang. Dirusak kelamin yang dihormati, gara-gara cakap kau. Demi kemuliaan diriku, kata Allah, kusiksa kau dengan siksaan yang tidak kusiksa begitu satu pun anggota tubuh. Riwayat Abu Nuaim. Jamaah, kalau tidak bisa menjadi pemadam kebakaran, hendaknya tidak ikut membakar lalang kering. Enggak bisa madamkan, jangan ikut. Ini kita kadang laki bini bertengkar, kita ikut meramaikannya. Memang kayak gitu tuh lakinya. Coba sikit aja akan betul. Aku betul lah itu kata orang tuh. Lakinya kayak gitu, sikit aja. Jangan. Tak bisa kita jadi pemadam kebakaran. Jangan ikut membakar lalang
kering. Ada berapa banyak orang yang bisa tenang, adem, ayem, tapi kena cakap kita jadi emosi, jadi berkelahi. Ada berapa banyak jamaah? Itulah yang kalau secara umum disebut provokator. Jamaah. Istimewa ni mau menghadapi pemilu hari Rabu. Jangan terpancing emosi. Jamaah. Ya namanya dia TS, pastilah membela yang membayar dia. Itu dah jelas begitu jamaah. Dia kan dibayar untuk membela orang yang membayar. TS. Ya. Mana ada tim sukses yang gratis? Ratusan triliun ini biaya yang keluar jamaah. Sama ada ditambah dari negara atau dari pribadi. Namanya dia dibayar sama yang akan maju itu. Mau jadi DPR mana lah jamaah, atau presiden mana, kan dia dibayar. Tentu dia membela. Dia akan menunjukkan kelebihan-kelebihan yang membayar dia. Kita tak paham, terpancing. Kita sama kita berkelahi. Subuh biasa duduk dekat-dekat. Habis pemilu jauh-jauh. Ya kalau masih ngaji. Jamaah. Kenapa? Tadi gara-gara itu jamaah. Dah aku bilang jangan pilih itu. Terpilihnya juga cuma 3 yang milih yang satu tu. Aku tahu siapa yang 3 tu. Dia, anaknya, lakinya. 3 orang tu je. Yang lain tak ada. Kan sakitlah hati dia dah. Dengar gitu. Lalu duduk tak dekat-dekat. Biasa pinjam-pinjaman pulpen pun. Sekarang belakang membelakang. Rugi je mak. Gara-gara lidah. Ini mau hati-hati. Ya. Itu contoh sederhana lah. Kalau contoh yang hebat-hebat nanti masuk ke peringkat negara, peringkat antar negara. Sebab lidah. Okey, hati-hati ya bercakap. Yang kelima, siapa saja yang banyak berbuat salah, berkurang rasa malunya. Orang dah biasa salah. Allah bisa? Karena biasa. Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, tua berubah tiada. Kalau dah biasa salah jemaah, dah hilang rasa malu tu. Kan? Sebagian orang bijak berkata, siapa saja yang menjadikan malu sebagai pakaiannya, maka manusia tidak akan melihat aibnya. Sekarang ini malu sudah hilang. Dia berzina malah dipublikasi. Dipublikasi. Yang lebih ngerinya dia berzina, direkamnya dan disebarnya videonya. Tak malu lagi. Orang tak ada yang tahu dia berzina. Tapi dia umumkan. Sekarang ni dah malu dah hilang. Jamaah, ya. Bukan malu dalam pengertian di masyarakat. Nanti kami minta kakak ngasih kata sambutan Isra' Mi'raj perwiritan kita ya. Malulah awak, malu. Ini bukan malu. Enggak pede. Enggak percaya diri, itu bukan malu. Yang dimaksud malu itu nampak aib kita kepada orang atau melanggar hukum Allah. Itu kan kita udah ngaji jamaah yang lalu-lalu. Malu tu saat kita melanggar hukum Allah. Ini dah tak malu lagi orang sekarang ni. Yang korupsi tak malu, dah tak ada malu lagi. Udah ditetapkan dia sama KPK koruptor. Waktu disorot kamera, dada-dada pula. Senyum-senyum. Masya Allah. Apakah kita lebih baik dari mereka? Belum tentu. Bukan itu urusan jamaah. Berzina, orang sudah tak malu lagi. Malah pacaran kalau tak berzina, bukan pacaran kata dia. Itu sekarang nih. Jamaah. Ini hati-hati. Yang lajang, yang perawan, dah tak malu lagi. Apalagi nipu. Dah tak malu. Meminta uang orang secara paksa. Sudah tidak malu sekarang ini. Sama ada terang-terangan atau tutup-tutupan. Yang terang-terangan langsung depan kita. Minta. Sementara sekarang nih, yang sering dimasukkan di internet tu jamaah datang minta uang A, uang B, uang C. Ada yang enggak terang-terangan.
Macam mana tu? Kok lama urusan awak selesai? Tak tahu awak apa sebabnya. Rupanya jalannya kurang licin, kurang mulus. Awak kata lantai ni mulus, awak tengok. Dah kata orang memang kau on bin tolol lah kau ni memang. Aku tidak on, aku sekolah, aku sampai tinggi. Rupanya tak ngerti kita. Orang kita lurus saja jamaah. Rupanya maksudnya hepeng nama ngatur negarawan. Hepeng sudah dah jamaah. Tak ada duit, tak bisa lancar jalan. Tapi awak tengok steadinya dia, pegawai, pejabat, itu tadi. Meminta uang dengan cara paksa, tapi secara tutup-tutupan. Dah tak ada malu lagi orang jamaah. Tak malu. Buat maksiat demi duit, tak malu. Yang lebih mengherankan, kita tahu dia buat maksiat untuk dapat duit tadi. Bukan nuduh. Tapi pas wirid di rumah dia, rame juga yang datang. Coba ada, tak malu lagi. Kenapa? Makanannya enak. Coba jawab pertanyaanku berikut. Mengapa orang malas sembahyang? Tanya mak. Tak, mengapa orang malas sembahyang? Siapa bilang tadi? Itu dah jawaban. Ngapa orang malas sembahyang? Enggak ada duitnya. Titik. Jangan cerita ayat Qur'annya mengatakan hadis. Panjang kali itu jemaah. Enggak ada duitnya, titik. Senyenyak-nyenyaknya orang tidur, mimpinya sesedap-sedap mimpi. Kalau sembahyang subuh ada duitnya, terbangun enggak? Dah itu jawaban, bagus tu dah. Itulah dia. Aku buat status nanti di Facebook tu. Itulah jawaban. Enggak ada duitnya, titik. Kalau ada duitnya, rajinlah itu jemaah. Kalau gitu siapa Tuhan? Nah, hati-hati itu. Janganlah saya dibantah, kan duit perlu. Aku jawab, 1/4 hukum fikih cerita duit. Bab muamalat. Duit semua itu. Sewa menyewa, hutang piutang, jual beli, pinjam meminjam, transaksi, itu duit. Enggak penting duit kata dia. Alah, kalau dia kata enggak penting duit, dah diamkan aja. Nanti pas ke kedai dia, macam mana kalau tak pakai duit? Jadi jangan gitu kan. Jadi jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala, udah kurang rasa malu orang. Jadi kalau dia menjadikan malu jadi pakaian dia, aib dia tak nampak tu, ditutup jemaah oleh Allah Ta'ala. Ada pula ahli pidato mengatakan, hidup seseorang tergantung rasa malunya. Seperti bibit tanaman tergantung kadar airnya. Ini ya, mau hati-hati. Salih bin Abdul Quddus bersyair. Kita baca terjemah. Apabila kurang air muka, kuranglah rasa malu. Air muka ni maksudnya harga diri. Tak ada bagusnya muka yang kurang airnya. Rasa malumu jagalah. Hanya saja yang menunjukkan perbuatan orang mulia itu adalah rasa malunya. Yang lebih anehnya, bila kita tinggal di luar negeri, ada rasa malu orang itu. Nah, tidaklah semua jamaah. Kan? Tidak semua. Jadi, saya mau beritahu, di luar negeri itu, kita tak cerita yang Islam lah jamaah. Hidup mereka bebas. Perhubungan kelamin laki perempuan bebas. Tak ada yang bisa ngelarang. Tapi ada tempatnya. Sampai menari tak berpakaian pun boleh. Ditonton orang ramai. Tapi ada tempatnya. Enggak sembarangan. Sampai ada pantai khusus untuk tak berpakaian. Dan itu ada membernya, keanggotaannya, membershipnya ada. Enggak sembarangan. Lah di kita ini, di tempat umum pun jadi. Kan ngeri dah jamaah.
Memang juga tidak semua, tak bolehlah kita kata semua. Mana boleh kita kata semua. Ini sebab hilang rasa malu. Dah tak bermalu lagi orang, jemaah. Dia jelas-jelas menipu si B. Si A jelas menipu si B. Si A jelas-jelas memfitnah si B. Bukan ada rasa malu dia kalau jumpa si B yang sudah dia tipu, yang sudah dia fitnah. Biasa je gitu jemaah. Udah hilang rasa malu tadi. Ya, 7, 6. Siapa saja yang kurang rasa malunya, kurang pula waraknya. Apa warak? Menjauhkan diri dari yang syubhat karena takut jatuh pada yang haram. Kalau dah kurang rasa malu, tak peduli. Mau syubhat, mau apa. Yang penting enak. Yang penting sedap. Kalau cara orang sekarang, yang penting duit saya banyak. Apa mau malu-malu. Kena orang yang punya duit banyak pun dah ditengoknya itu. Orang yang rajin ke agama, kalau dah kena duit, goyang juga. Apa lagi cerita? Cara sekarang, kata dia begitu, jamaah. Meskipun tak semua juga demikian. Dah, tuh. Siapa saja yang kurang waraknya, matilah hatinya. Tadilah mati rasa. Maka dia tidak mau menerima nasihat. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Ta'ala, itulah orang yang berhati keras. Berhati keras itu artinya tak punya rasa lagi sama orang lain. Dan tak peduli jamaah. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Allah Ta'ala lihat apa yang ada di dalam jiwa kita. Makalah yang keempat, dari menantu Rasulullah, Khalifah Utsman bin Affan. Dia berkata terkait tafsir firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 82. Adalah di bawahnya harta benda simpanan bagi mereka berdua. Maksudnya dua orang anak yatim yang bernama Asram dan Suraim. Wa kana abuhuma salihah. Sedangkan ayahnya adalah orang yang salih, yaitu Kashih, nama ayahnya. Harta benda simpanan itu, kata Khalifah Utsman, adalah batu tulis berbahan emas yang tertulis pada salah satunya 7 baris kalimat. Ini dia jemaah. Tetapi hati-hati. Surat Al-Kahfi ayat 82 itu yang berbunyi seperti tadi, wa kana tahtahu kanzul lahuma. Tafsiran Khalifah Utsman adalah satu dari sekian banyak tafsiran para penafsir. Jangan dipastikan ini saja maksudnya. Tidak. Apalah yang tertulis di situ? Ada 7 kalimat. 1. Aku heran terhadap orang yang yakin pasti mati, tapi dia tertawa mengejek-ngejek. Kaitkan dengan tadi. Ketawa sinis, ngejek orang lain. Padahal dia pasti mati. Kenapa kita sempat-sempatnya mengejek orang? Padahal kita pun masih banyak kekurangan. Kedua, aku heran terhadap orang yang dia yakin dunia ini akan binasa. Padahal dia mengingininya dan menyibukkan dirinya demi dunia. Keliru. Kita sudah mengaji berkali-kali. Dunia ini jemaah bakal kita tinggalkan. Karena kita tinggalkan, maka tak usah ambil dia. Salah. Dunia ini bakal kita tinggalkan. Ambil dia sebanyak-banyaknya. Untuk menghasilkan pahala sebanyak-banyaknya. Istimewa yang muda-muda depan saya. Kalau bisa kita menghasilkan duit, katalah sehari 5-10 juta. Kenapa puas kalau hanya menghasilkan 2-3 juta? Rugi jemaah. Abad 20, tahun 19 sekian. Itu diantaranya awal-awal orang Cina masuk ke Indonesia melalui Belawan. Sebagai apa? Buruh. Itu di-drop oleh Belanda. Diambil diantara dari Cina. Buruh jamaah untuk perkebunan. Perkebunan besar dulu itu di Mabar.
Ada orang mabar sini? Oh, banyak. Gak usah nunjuk bang, abang pun mabar juga. Gak usah nunjuk orang. Ada mabar juga. Ini sok-sokan kali. Zaman Belanda perkebunan tuh mabar. Tapi hasil penelitian nampak kurang baik tanah tadi. Pindah ke sentis. Jamaah. Dan rumah-rumah kebun tuh sampai sekarang masih ada. Jangan bilang tak ada. Apalagi kalau kita turun dari flyover Brian. Arah dari Marelan lah. Tengok sebelah kiri. Itu rumah megah Belanda jamaah. Sampai sekarang. Jadi Cina itu datang begitu. Jadi buruh. Lebih kurang 1 abad lah. Kalau dari 1930 sampai sekarang. 1930 sekarang 2024. Lebih kurang 1 abad. Dulu dia datang jadi buruh. Sekarang dia yang punya buruh. Berkat kerja keras. Istimewa yang muda-muda di depan saya. Kalau bisa hasilkan duit banyak, kenapa puas dengan hasilkan duit sikit? Hati-hati kalimatku berikut. Ngapa cerah kali wajah kak, senang awak. Anak awak udah dapat kerja sana. Oke, berapa gaji? Ya awal-awal 1 juta. Kita tak salahkan senang dia, tapi kenapa cepat puas? Padahal kita tahu anaknya punya potensi kalau kerja di sana bisa dapat 5 juta. Kata kita, ngapa enggak di sana? Kalau ini aja pun dah lumayan. Cara Islam ini keliru. Karena bisa banyak, mengapa dapat sedikit? Bukan serakah. Sebab dengan makin banyak harta kita, makin besar kesempatan berbuat baik. Dapat 1 juta, si anak hanya bisa untuk dia bantu maknya. Selesai. Tapi kalau dapat 5 juta, bisa untuk dia bantu emaknya, bantu kawannya. Pahala tidak? Tapi cara kita berpaham ni repot. Dapat ini aja pun, udahlah. Dilibatlah sama Cina jamaah. Bukan Cina tu mau melibas. Memang aturan hidup tu begitu. Hasil kerja keras. Tukang becak dulu orang Cina tu. Dia bawa becaknya di depan macam kuda. Awak naik di atas. Sekarang becak pun dah tak tertengok orang tu lagi jemaah. Luar biasa kekayaan mereka. Ini gitu. Jadi dunia ini bukan kita inginkan, tapi kita manfaatkan. Nah, jangan salah. Walaupun dunia ini bakal kita tinggalkan, tetapi disinilah kesempatan kita menjadi kaya raya yang dengan itu kita menghasilkan pahala. So di akhirat nggak ada lagi apa-apa jemaah. Akhirat tempat cuma 2 aja. Surga neraka dan semua orang beriman. Semua orang beriman, nggak ada kafir. Dan nampak neraka apalagi mau dikafiri. Cuma kata Al-Quran, iman mereka tak lagi memberi manfaat. Mau ngapain di akhirat? Buka bengkel. Mau ngapain di akhirat? Mau jadi bos, pengusaha? Nggak ada. Di sini jemaah. Alah, awak ambil banyak-banyak pun tak awak bawa. Memanglah tak dibawa. Jadi, supaya paham, dalam agama yang penting bukan bendanya, tapi manfaat bendanya. Bukan uangnya, tapi manfaat uangnya. Kalau kita sedekah sama orang, sedekah sama orang, yang dimakan orang itu uangnya atau bukan? Kan bukan. Tapi begitu kita kasih sama dia, senang enggak hati dia? Itu jemaah, itu yang diambil. Makanya saya lah pribadi suka kali nengok anak-anak yang usia muda tu enggak pernah puas atas prestasi. Kok kenapa pindah kerja? Enggak naik-naik aku situ. Dah capek awak setahun 2 tahun kerja awak serius, nampak gaji sikit kalau sini alhamdulillah sini. Okey. Awak dorong lah itu. Jemaah.
Orang terus, kalau boleh satu masa perusahaan ini kau yang beli. Mungkin. Kalau ada yang bilang nggak mungkin, terlampau tebal tempurungnya itu jemaah. Orang dia supir. Sekarang anggota DPR dah. Dia supir. Supir bosnya. Tapi tadi cerita dia, bosnya ini kurang bagus lah. Kurang bagusnya suka khomar segala macam. Kesudahan kalau urusan administrasi, si supir yang sering disuruh. Kesudahan pandai dia pembukuan tuh. Perusahaan itu dia yang beli. Aku tahu saya sebut nama lah, karena aku nggak di endorse. Aku sebut nama, tak dapat duit awak untuk apa? Kan? Ya, dia cerita aja mah. Bayangkan tuh. Saya yang muda-muda, makanya saya kalau jumpa yang muda-muda nih, apa kerja sini aja dah lumayan lah Pak. Udahlah. Malas awak kalau gini jemaah. Orang muda kok gini semangat deh. Kan? Kawan saya pun gitu, waktu saya di seberang. Kami sama-sama ngajar di satu pesantren di Klang. Dari pelabuhan Klang tuh ke sana lagi jemaah. Dia cerita sama abangnya, cerita ke saya. Bang, saya udah punya kereta. Kereta itu kereta kita lah, bukan kereta bahasa Malaysia. Ini jemaah kereta. Kalau bahasa sana motor. Saya udah punya motor. Apa kata abangnya? Orang udah punya mobil katanya. Betul ini. Gini baru betul jemaah. Kan? Ini maksud saya bukan tak bersyukurnya. Allah beri banyak kita potensi. Jangan pernah puas. Jadi apa kaitannya dengan kaji ini? Dengan kaji ini orang bisa salah paham. Nanti orang akan berpaham bahwa ini aja pun sudahlah. Dunia ini tak usah diambil. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Jadi yang kedua tadi, heran terhadap orang yang dia yakin dunia akan binasa padahal dia mengingininya. Menyibukkan diri demi dunia. Bukan demi dunia. Kita sibukkan diri di dunia demi akhirat. Jamaah. Ya, orang kaya biasanya lebih mudah berbuat baik. Biasanya. Jamaah. Awak yang miskin ni doa. Yang kaya harta. Yang berilmu ilmunya. Yang penguasa adilnya. Ini tak akan bisa berdiri musalla masjid kita ini. Tak akan bisa. Kecuali ada izin dari penguasa. Itu jemaah. Itu ya, supaya jangan salah difahami. Jangan salah difahami. Dari penguasa. Macam mana bentuk-bentuk masjid musalla kita? Itu yang punya ilmu lah. Tapi kan mesti ada yang punya harta. Kalau tak berdiri dia, dan seterusnya. Ya, ini jangan salah. Nanti dipahamkan, tak boleh dunia. Tak begitu. 3. Aku heran terhadap orang yang dia yakin bahwasanya segala sesuatu berada dalam ketentuan Allah Ta'ala, tapi dia masih bersedih, maksudnya berduka karena kehilangan sesuatu itu. Normal bersedih. Namanya dia bersama kita selama ini. Tahu-tahu hilang. Misal hewan kesayangannya bersama dia selama ini. Tahu-tahu hilang. Normal sedih. Nah, lantas sahabat bertanya. Nangis juga Rasulullah waktu Ibrahim meninggal. Anak Rasulullah. Padahal kalau kita tengok nasihat Khalifah Utsman ni, boleh jadi Rasulullah salah. Masa nangis anak meninggal? Rasulullah jawab, bukan dalam kaitan teguran Khalifah Utsman tadi. Kalau orang yakin semua ketentuan Allah, maka dia mestinya tak usah bersedih karena kehilangan. Tapi Rasulullah nangis. Ditanya sahabat, menangis ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ini adalah kasih sayang. Jadi nangis Rasulullah bukan karena tak setuju atas ketentuan Allah, mustahil. Tapi karena kasih sayang. Nangis dia, hewan kesayangannya hilang. Ya macam-macam lah hewan kesayangan tadi. Kalau orang Jawa sebutnya kelangenan. Jamaah. Ya macam-macam lah. Ada yang ayam, ada yang kucing, ada yang burung, ada yang ikan, malah ada yang binatang buas. Ya wajar. Dia sedih bukan karena melawan ketentuan Allah, tapi karena kasih sayang. 4. Aku heran terhadap orang yang dia yakin akan perhitungan dengan cara diperiksa Allah.
padahal dia masih mengumpul-ngumpulkan harta. Perhatikan kalimat mengumpul-ngumpulkan. Jadi harta tak salah. Yang salah mengumpul-ngumpulkan. Untuk apa dikumpulkan? Harta yang ada dinikmati, kasih orang, bantu orang. Karena macam mana pun kita pasti mati. Lah harta tadi untuk siapa? Ya kalau ahli waris damai-damai. Kalau kelahi, ada ahli waris berkelahi gara-gara warisan? Semangat bilang adanya. Begitu fakta. Yang lucunya nanti harta warisan tadi bukan miliar. Puluh juta aja. Lucu juga warisan. Bayar pengacara nggak cukup. Jamaah kan? Bukan saya sepelekan. Bukan, jangan salah paham. Harta itu kalau Allah kasih, gunakan untuk hasilkan pahala. Itu apa dikumpul-kumpul jamaah? Itu macam minum air laut itu. Kelima, aku heran terhadap orang yang dia yakin adanya neraka. Yakin dia ada neraka sebagai tempat siksaan, tapi dia masih berbuat dosa, seakan-akan menempah tempat di neraka. Ini kan keliru, jamaah. 6. Aku heran terhadap orang yang dia yakin adanya surga sebagai tempat balasan pahala, tapi dia masih bersantai-santai di dunia. Maksudnya bersenang-senang di dunia. Bukan terlarang bersenang-senang, tapi dia tidak. Dia senang-senang tak ada hasilkan pahala. Pergi sana, pergi sini, senang sana, senang sini. Macam tak ada hasilkan pahala. Rugi jamaah ya. Sangat rugi oleh karena surga itu kita yang nempah. Nah, surga itu kita yang nempah. Mau lebar, luas atau kecil, sempitkah kapling kita di surga? Kita tempah sejak di dunia. Tentulah tak sama kapling orang yang serius beribadah di dunia dengan yang tak serius. Tentu tak sama jamaah. Jadi jangan dilarang bersantai-santai. Boleh. Tapi yang jadi masalah seakan-akan dia bersantai tadi, dia tidak menempah kaplingnya di surga. Seterusnya, yang ketujuh, aku heran terhadap orang yang dia yakin setan musuhnya, tapi dia mematuhinya, mematuhi ajakannya berbuat maksiat. Inilah musuh yang dipatuhi, yaitu setan. Setan itu musuh yang kita patuhi, jamaah. Suka kita, tapi kalau maki pakai setan, macam setan kau tengok. Padahal dia ngikut setan. Jadi siapa yang setan nih? Kata setan, macam pernah aja kau nengok aku, sehingga kau bilang dia macam setan. Tahu kita setan salah, tapi kita ikuti. Kenapa? Jadi sesungguhnya kalau dikaji-kaji, ikut hawa nafsu jamaah ya. Dan makalah kelima akan datang, yaitu daripada Khalifah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah, khalifah keempat, dan yang dijamin satu di antara 10 yang masuk ke dalam surga. Nanti yang kelima balik hadis Nabi jamaah. Ni kita ni bab 7 sikit, habis tu bab 8 9 10 tamatlah kitab kita. Pagi ni sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.